Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara pengajian rutin Al-Quran dan tafsirnya, yang pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. Masih bercerita atau mengisahkan tentang apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Ayat sebelumnya menegaskan tentang pindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ataupun Ka'bah. Nah, ketika itu orang-orang yang belum menerima Islam itu mengejek. Bahkan ada sebagian orang yang sudah memeluk Islam itu agak ragu kenapa harus ada pindah kiblat. Nah, maka ditegaskan oleh Allah bahwa peristiwa itu memang peristiwa yang besar. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah yang bisa menerimanya. Karena kalau Allah sudah perintahkan, itu bukan soal arah lagi. Mau timur, mau barat, semuanya adalah milik Allah. Yang paling terpenting adalah ketaatan dan ketundukan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah bilang menghadap ke kanan, kanan. Menghadap ke kiri, kiri. Allah bilang menghadap ke timur, timur. Ke barat, ke barat. Nah, ketaatan dan ketundukan pada perintah itulah yang paling penting. Nah, ayat selanjutnya menegaskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang terbaik. Wasat itu artinya al-khiyar, terbaik. Maka ada istilah itu Quraisy, suku Quraisy itu disebut Ausatul Arabi nasaban. Jadi kelompok orang-orang Arab, suku terbaik adalah suku Quraisy. Apa terbaik apanya? Nasabnya. Jadi pakai bahasa Ausat gitu loh. Jadi makna dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata adalah kami jadikan kalian umat terbaik. Tujuannya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian tuh menjadi wasit bagi masyarakat. Nah, ini artinya kita umat Islam ini punya tanggung jawab yang sangat besar, sangat luar biasa, sangat besar, menjadi wasit penengah dari apa yang terjadi di tengah masyarakat ini. Dan itu mengandaikan, mengharuskan kita menjadi orang yang betul-betul intelek, orang yang betul-betul beradab, orang yang betul-betul memiliki karakter yang adil. Karena wasat itu juga berarti adil. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi wasit kalau kita tidak intelek, kalau kita tidak beradab, dan kalau kita tidak memiliki karakter yang adil? Maka kata Al-Quran ini, Allah firmankan, ini merupakan satu pujian dan satu visi dan misi setiap umat Islam harus menjadi orang yang terbaik di tengah masyarakatnya. Dan terbaik ini harus dibuktikan dengan perilaku sikap yang konkret, bukan hanya merasa diri paling benar. Sikap yang konkret, perilaku yang konkret yang kemudian dirasakan oleh masyarakat di sekitar, sehingga masyarakat menghormati, menghargai apapun yang kita katakan. Mereka mendengarkan, bahkan menunggu nasihat dari kita. Nah, itulah kemudian Al-Quran menegaskan kami jadikan kalian itu umat yang terbaik. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian itu menjadi wasit bagi manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan ketika kita menjadi wasit bagi manusia, ingat Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW menjadi wasit bagi kita. Artinya apa? Sandaran kita adalah Nabi Muhammad. Akhlak dan perilaku Nabi yang menjadi ukuran kita. Maka menjadi umat Islam, kalau ingin menjadi umat Islam yang terbaik, yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat, dihormati, dihargai, tidak bisa tidak selain mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW.
Nah, di zaman sekarang ini banyak orang, ya pasti selama dia muslim pasti mengakui bahwa tauladannya adalah Nabi Muhammad. Selalu memuji-muji Nabi Muhammad, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Tapi yang paling penting dari itu semua, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik seperti dikatakan oleh Al-Quran, adalah betul-betul mengimplementasikan, mengaktualisasikan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada aspek moral atau aspek akhlak. Karena memang Nabi Muhammad dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membina dan membimbing umatnya dalam aspek moral. Sehingga yang paling menonjol dari ajaran Nabi Muhammad adalah aspek moral itu sendiri. Maka Nabi Muhammad pernah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku ini diutus fokusnya untuk melengkapi kesempurnaan akhlak. Jadi kalau kita ingin betul-betul menjadi umat yang terbaik seperti dikatakan Al-Quran, maka kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai saksi. Artinya Nabi Muhammad sebagai sumber moral, sumber ajaran yang tidak lain terimplementasikan dalam apa yang sering kita istilahkan dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah, aku dididik oleh Tuhanku dengan didikan yang sangat baik. Wajar kalau kemudian di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah wa innaka la'ala khuluqin adim. Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Karena memang inilah misi utama Nabi besar Muhammad SAW. Nah, selama kita mengikuti dan meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka pasti kita akan menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau kita tidak meniru atau bahkan sebaliknya meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka kita tidak akan pernah menjadi umat yang terbaik. Itu makna dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasulah mimma yanqalibu 'ala aqibaihi. Kata Allah, kami tidak mengubah arah kiblat itu kecuali untuk mengetahui orang yang betul-betul ikut tunduk patuh kepada Rasul dan orang yang kemudian berubah karena ragu gara-gara ada pindah kiblat itu, kemudian ada yang kembali ke belakang. Artinya apa? Tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, keluar lagi dari Islam gitu. Jadi memang kalau orang yang memang belum masuk Islam ketika itu mengejek ketika terjadi pindah arah kiblat. Jadi mereka mengatakan kayak main-main aja gitu loh. Masa agama begitu, kiblatnya kemarin ke sana Baitul Maqdis, yang di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan kurang lebih 18 bulan Nabi Muhammad itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian pindah arah kiblat menjadi ke Mekah. Nah, peristiwa ini diledek oleh orang-orang yang ketika itu memang tidak suka dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Maka, tapi di sisi lain juga ada orang yang sudah memeluk Islam menjadi ragu, bahkan kalau dalam bahasa Al-Quran, mimma yanqalibu ala aqibaihi. Jadi menyeleksi peristiwa perubahan arah kiblat ini, menyeleksi antara orang yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, dan orang yang imannya masih lemah, yang kemudian membuat mereka itu kembali ke ajaran agamanya semula, keluar dari Islam lagi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Yang demikian itu meskipun memang diakui sangat berat, ujian berat gitu loh. Kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Berat ketika itu. Jadi Islam masih dalam keadaan yang belum kuat, pengikut ketika itu masih tidak banyak, tahu-tahu ada perpindahan arah kiblat. Nah, ini ujian yang berat. Maka kata Al-Quran, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Peristiwa itu ujian yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, tetap pada keyakinan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad,
yakin bahwa pindahnya kiblat itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Jadi maksudnya sebelum pindah ke arah Mekah, ke Ka'bah, sholat yang dilakukan mengarah ke kiblat, kemana Baitul Maqdis, itu tidak sia-sia gitu loh, tidak sia-sia. Maka Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Karena ketika mereka melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, itu pun karena iman gitu loh, karena percaya itu perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat Islam ketika itu. Nah, selama 17 atau 18 bulan melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis itu tidak sia-sia. Jadi bukan kok kemudian, oh kalau begitu sholat kita yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis akan sia-sia. Enggak, tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sungguh Allah itu terhadap manusia sangat pengasih, sangat penyayang. Rauf, rahim itu artinya kasih sayang yang luar biasa. Mengerti apa yang diinginkan manusia, mengerti kesedihan manusia, mengerti keresahan manusia, mengerti kekhawatiran manusia. Allah maha kasih dan sayang terhadap manusia. Jadi tidak perlu kemudian jika ada yang menganggap bahwa sholat yang menghadap Baitul Maqdis akan sia-sia, itu keliru. Karena bagaimanapun Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, ini kemudian ada penjelasan dalam ayat selanjutnya, pemirsa sekalian. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Jadi peristiwa sebelum terjadinya perintah pindah arah kiblat, Allah menegaskan qad naro taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu itu sering menghadap ke atas, bolak-balik gitu loh. Wajah Nabi Muhammad. Falan waliyannaka kiblatan tardoha. Jadi wajah Nabi Muhammad tuh ke langit, ke atas, ke langit, ke bawah, nunduk, ke atas gitu. Itu seolah-olah berharap terjadinya pindah kiblat karena Nabi Muhammad rindu kampung halamannya, yaitu Makkah. Nah, maka Allah maha mengetahui, Allah melihat itu, maka kemudian Allah katakan falan waliyannaka kiblatan tardoha. Pasti kami akan palingkan kalian ke arah kiblat yang engkau, wahai Muhammad, yang engkau suka. Itu maksud dari falan waliyannaka kiblatan tardoha. Kami palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau suka, yaitu ke Mekah atau Masjidil Haram. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Maka hadapkanlah mulai saat ini wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi sholat ketika itu, maka di Madinah kalau kita pernah haji atau umroh berkunjung ke Madinah, itu ada masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Dalam sejarah itu dijelaskan disitulah terjadi perintah pindah arah kiblat. Dan dalam sejarah dijelaskan perintah itu terjadi pada saat Nabi melaksanakan sholat asar. Jadi masjid itu diabadikan sehingga memiliki dua mihrab. Yang satu menghadap ke Baitul Maqdis, yang satu menghadap ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Dimanapun kalian berada, mau di Madinah, mau di Syria, mau di Irak, mau di Mesir, mau di Indonesia, maka sholat, maka hadapkanlah wajahmu, wajah kalian satroh ke arah Masjidil Haram. Nah, jadi clear perintah pindah arah kiblat ketika itu. Ini peristiwa yang sangat besar yang menggoncang masyarakat di Madinah ketika itu, yang memang tidak suka dengan Islam dan Nabi Muhammad, mereka mengejek. Yang sudah Islam pun sebagian ada yang kemudian goyah imannya. Nah, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang yang memiliki kitab, yaitu ahli kitab yang sudah memiliki kitab Injil, Taurat itu yang dimaksud dengan orang-orang, maksudnya selain Islam tapi mereka juga punya kitab. La ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Pasti tahu bahwa perintah arah kiblat pindah itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhan mereka. Maka
orang-orang Yahudi atau Nasrani yang masih setia pada ajaran Taurat dan Injil melihat peristiwa pindahnya arah kiblat, mereka tidak mengejek karena mereka tahu ini memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebenaran. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah tidak tahu terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang masih setia pada kitab-kitab asli mereka, pada kitab bukan kitab ajaran kitab mereka baik Taurat atau Injil, itu menghargai dan menghormati perintah pindahnya kiblat yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan mereka mengakui atau meyakini bahwa itu adalah perintah Allah dan merupakan satu kebenaran. Mereka itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah karena Allah menegaskan wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan pernah lalai dan lupa terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Baik pemirsa sekalian, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.